Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada konsep negara kesatuan atau unitarisme, jadi memberikan pengertian negara yang didefinisikan oleh beberapa para ahli. Pertama adalah Miriam Budiarto. Negara dia mengartikan sebagai suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah sejumlah pejabat yang berhasil menuntut undangan dengan penguasaan atau kendali dan kekuasaan yang sah. Dan menurut Harold J. Lasky, masyarakat diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa. Dan menurut Roger H. Solatu, negara dia mendefinisikan adalah negara sebagai badan atau agensi atau kewenangan authority yang mengatur dan mengendalikan persoalan bersama. Jadi itulah pengertian dari beberapa para ahli, yaitu tentang pengertian negara. Tujuan dan fungsi negara. Menurut Miris Mudiarjo, tujuan negara dia mengemukakan bahwa untuk menciptakan kebahagiaan bersama bagi seluruh rakyat. Jadi fungsi negara yaitu untuk melaksanakan penertiban atau law and order. Kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan pertahanan dan menegakkan keadilan. Jadi masing-masing memiliki fungsi. Jadi udah dijelaskan di buku paket itu tentang masing-masing fungsi dari negara tersebut. Jadi inilah yang perlu ada di dalam fungsi. Sedangkan tujuannya adalah menciptakan kebahagiaan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itulah penjelasan tentang tujuan dan fungsi negara yang ada pada materi ini hari ini. Jadi inilah dia. Kemudian ada beberapa unsur pembentukan negara, yaitu adanya rakyat, kemudian adanya wilayah, adanya pemerintah berdaulat, dan adanya pengakuan dari negara lain. Bentuk negara yaitu negara kesatuan, negara yang bukan tersusun dari beberapa negara, melainkan hanya terdiri dari suatu negara. Jadi itu adalah tentang bentuk negara. Nanti pada penjelasan PowerPoint berikutnya di situ dijelaskan bagaimana tentang bentuk-bentuk negara selain yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu negara kesatuan. Apa saja yang ada di dalamnya. Jadi ada unsur-unsur pembentukan, yaitu adanya rakyat, adanya wilayah, dan adanya pemerintah yang berkedaulatan. Adanya pengakuan dari negara-negara lain, artinya mereka mengakui bahwa kita ini adalah salah satu negara yang berdiri sendiri tanpa diketahui atau tanpa dibantu oleh orang. Kemudian, kedaulatan rakyat terletak di tangan rakyat. Pemerintah pusat dapat melaksanakan semua kekuatan ini dengan sendirinya. Sebagai negara yang bersusun tunggal dalam negara kesatuan. Kemudian, sebagai negara yang bersusun itu, ya memiliki ada beberapa tentang penting negara kesatuan. Menurut J.F. Strong, dia mengemukakan dua sifat penting dalam kesatuan. Pertama, ada supremasi dan Dewan Perwakilan Rakyat Pusat. Kemudian, tidak adanya badan-badan berdaulatan selain pemerintah. Jadi itulah pemahaman tentang yang dikemukakan oleh J.F. Strong. Yang dia mengemukakan itu ada supremasi. Artinya ada perwakilan-perwakilan rakyat yang menyampaikan pendapat atau argumen di saat-saat ada pertemuan. Itulah sebenarnya. Matriks perbandingan negara kesatuan dan negara serikat. Di dalam ada 3 kolom, jadi bentuk kesusunan negara. Jadi kalau dalam bentuk kesusunan negara adalah susunan negara, pemerintah, negara, konstitusi, dan sistem pembagian kewenangan. Dalam negara kesatuan yang memiliki secara tunggal dan kesatuan, kemudian pemerintah tunggal, konstitusi negara kesatuan, dan konstitusi tunggal dan negara kesatuan, pemerintah pusat, kekuasaan dan kewenangan. Kemudian negara serikat, susunan negara jamak dan negara federal dan bagian. Kemudian pemerintah jamak yaitu federal dan bagian, dan konstitusi jamak, federal atau bagian, atau kewenangan federal dan bagian. Itu penjelasan pada matriks perbandingan negara kesatuan dan negara serikat.
Faktor pembentukan bangsa yaitu Sumpah Pemuda. Ikrarnya lahir tanggal 28 Oktober 1928 yang berisikan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, dan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945 pada tanggal 17 Agustus ini melahirkan nasionalisme dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Itu pemahaman pada faktor pembentuk bangsa Indonesia yang memicu bahwa adalah negara itu negara kesatuan berdasarkan Sumpah Pemuda dan berdasarkan Pancasila dan terlebih-lebih pada undang-undang yang telah ditentukan. Jadi itulah penjelasan proklamasi dan Sumpah Pemuda yang ada. Jadi pada saat itu terletaklah suatu keputusan yang terciptanya suatu keputusan yaitu Sumpah Pemuda dan dimulai dari proklamasi kemerdekaan yang ada.